Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita hingga pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama walaupun secara online. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan KPPK nomor 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mulia bagi namanya. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau tinggalkan tahta mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Dengarlah nas pembimbing untuk kita hari ini yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita masuk dalam saat teduh.
Ibadah kita saat ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya turun-temurun dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita terus memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 21 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji memuliakannya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta. Dia melindungimu di bawah naung sayapnya. Mari lihat semua hasrat hatimu dan jadilah kehendaknya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membaca 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jones. Bapak Ibu, mari kita bersama sehati tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Mengucap syukur pagi hari ini lagi Tuhan, oleh karena pimpinan, penyertaan, dan kasih karunia-Mu telah menolong kami semua umat-Mu, sehingga kami boleh mempersiapkan segenap keberadaan kami untuk datang memuji menyembah-Mu. Pagi ini Tuhan, kami sungguh menyadari
bahwa di tengah perjalanan hidup kami hari lepas hari, kami tidak luput melakukan setiap hal yang mendukakan hati Tuhan, bahkan hal-hal yang melawan akan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kami mengakui dan memohon, Bapa, ampuni setiap dosa salah yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu, sehingga pagi hari ini kami semua umat-Mu benar-benar siap dan layak di hadapan Tuhan memuji menyembah-Mu. Bapa, pagi ini kami tetap memohon dalam seluruh peribadatan kami. Kami berterima kasih oleh karena segenap keberadaan kehidupan seluruh jemaat yang ada dengan tiap tugas tanggung jawab yang Allah telah karuniakan. Kami tetap memohon, biarlah Tuhan Engkau menyertai, memimpin, memberkati segenap keberadaan hidup semua jemaat-Mu, sehingga di dalam segala hal yang mereka jalani, alami, mereka boleh menikmati kasih dan penyertaan serta pimpinan dari Tuhan. Kami sebeban sehati terus memohon pagi ini Tuhan, untuk seluruh kegiatan dan aktivitas di tengah pelayanan, demikian juga dalam pembangunan rumah ibadah kami. Biarlah Allah tetap memberi kami kesehatian untuk dapat bersama-sama menjalani seluruh tugas dan pelayanan, bahkan sebeban sehati untuk terus mendukung seluruh pekerjaan pembangunan rumah ibadah sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengakui Tuhan di tengah seluruh keberadaan situasi bangsa dan negeri kami mempertaruhkan untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, seluruh jajaran para menteri, di tengah berbagai hal yang saat ini sedang mereka lakukan, upayakan demi untuk membangun bangsa kami, bahkan di tengah menghadapi berbagai situasi dan keadaan yang sulit yang saat ini sedang dialami. Kasih karunia Allah akan tetap menyertai seluruh upaya pemerintah kami di tengah menjalankan tugas tanggung jawab ini, sehingga semua hal yang dilakukan demi memenuhi seluruh kebutuhan warga masyarakat Indonesia yang ada dimanapun di wilayah ini, semuanya dapat terpenuhi. Kami tetap mohon Tuhan, berbagai upaya yang sedang dilakukan bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana alam, demikian juga tengah melakukan pertolongan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah seluruh upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami, seluruh warga masyarakat kami termasuk di dalamnya, boleh tetap dapat mendukung semua hal ini, sehingga semua yang kami akan jalani alami demi kebaikan kami, itu kami boleh rasakan alami. Bapa, pagi hari ini pun kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Kami akan menerima akan sakramen perjamuan kudus. Kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami di hadapan Allah. Biarlah melalui peringatan akan pengorbanan Kristus bagi kami, kami semua akan tetap menyadari dan membawa hidup kami untuk tetap melakukan segala apa yang telah Tuhan nyatakan, didengar, memberi diri, mengorbankan untuk menebus setiap dosa salah kami. Biarlah ya Tuhan, melalui semua peristiwa yang sudah dialami dan kami boleh rasakan hingga saat ini, kami semakin setia, kami semakin sungguh-sungguh hidup dan memuliakan Allah. Bapa, Engkau menolong memimpin semua jemaat-Mu yang hari ini ada bersama-sama dalam persekutuan ibadah ini, saat kami akan menerima roti dan anggur sebagai wujud perjamuan kudus. Kami boleh mengalami seluruh kasih karunia Allah dan kami boleh hidup dengan tetap setia di hadapan Tuhan. Bapa bersyukur untuk seluruh jemaat-Mu di tengah berbagai situasi, kondisi yang sudah dilewati, dirasakan
oleh karena kondisi sakit, mereka boleh Tuhan telah sembuhkan. Demikian juga mereka yang masih dalam perawatan. Kami terus mohon pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan menjadi bahagian semua mereka. Mereka yang mengalami berbagai hal juga di tengah hidup mereka, Allah tolong dan buka jalan. Demikian Tuhan seluruh permohonan kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan sungguh boleh memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada. Kami percaya kuasa firman-Mu meneguhkan, menguatkan, dan meneguhkan hidup kami. Berdoa bersyukur kepada Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan berdiri nyanyikan hormat diberi. Hormat diberi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kalau kita melihat hari ini adalah hari yang ke-7 di bulan Februari di tahun 2021 yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baik itu dalam keluarga kita, pekerjaan usaha kita, pelayanan kita, bahkan pribadi kita masing-masing. Untuk itu, saatnya kita akan menyerahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan mengiringinya dengan menyanyi dari KPPK 343 ayat 1 dan 2. Di mezbahnya sembahkanlah korbanmu. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan peroleh damai sejahtera. Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya, sampai kau sembahkan dirimu. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, garonya kuasai hatimu. Jiwa, tubuh, rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Bila kau
berjalan di dalam terangnya, kau kan diberi damai sentosa. Taatlah perintahnya, sandarlah padanya, kau kan terlepas dari dosa. Di mesbahnya sembahkanlah korban hidup, darunya kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena memiliki Engkau yang hidup. Bapa yang Maha Kudus tetapi mau peduli terhadap kehidupan kami. Begitu banyak berkat anugerah yang sudah kami terima. Biarlah apa yang kami berikan ini kepadamu boleh menyukakan hatimu ya Tuhan. Engkau mau kuduskan dan berkati, sehingga sungguh persembahan yang kami serahkan ini boleh mendukung seluruh pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau berkati kami semua di dalam keluarga, di dalam pekerjaan usaha kami, bahkan di dalam pelayanan dan kehidupan bermasyarakat kami. Biarlah dari hidup kami, orang mengenal kami adalah murid-murid-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kehidupan kita, itu sungguh menjadi kompas di dalam setiap kita melakukan tugas dan pekerjaan kita, bahkan hidup kita di dunia ini. Dan tema hari ini adalah lahir baru. Saya yakin kita semua sudah mengerti apa itu lahir baru. Namun untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan pemaparan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jones T. Madila. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, roh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian KPPK 325 ayat 1 sampai 3. Ku memilih Yesus. Malah
kepada Bapak Pendeta Jones T. Medila, disilahkan. Iya, Bapak Ibu, mari kita memberi diri, mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dalam ibadah pagi ini oleh karena kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di saat kami memuji menyembah-Mu. Bahkan sebentar kami akan menerima roti dan cawan anggur sebagai wujud kami memperingati pengorbanan Kristus bagi kami. Kami ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan melalui ibadah kami. Saatnya kami telah siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Urapi kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan saat ini menjadi bahagian kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami semua umat-Mu sedia mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca bagian firman Tuhan pagi ini dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya
kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dalam satu tema, kelahiran kembali. Kelahiran kembali atau reborn. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus memahami akan kebenaran ini, Bapak Ibu? Karena ketika kita mengerti hakikat lahir baru atau kelahiran kembali atau dilahirkan kembali, Bapak Ibu, ini adalah penting bagi perjalanan kehidupan rohani setiap kita. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu dan saya memahami hakikat lahir baru atau kelahiran kembali atau dilahirkan kembali, Bapak Ibu, ini adalah hal yang penting di dalam kita memahami bagaimana perjalanan kehidupan rohani setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu dan saya sungguh dapat melihat dan mengalami bagaimana pengalaman kelahiran kembali sungguh menjadi bagian hidup Bapak Ibu dan saya, maka inilah yang harus menjadi dasar bangunan rohani setiap kita. Dan karena itu Bapak Ibu, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Saudara, dimulai dengan seorang yang bernama Nikodemus. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa ia adalah seorang Farisi. Ia seorang yang terdidik. Ia seorang cendekiawan. Bahkan Bapak Ibu, ia pun seorang pemimpin agama Yahudi. Bisa kita bayangkan bagaimana pribadinya. Apalagi Bapak Ibu dikatakan juga dalam Alkitab atau dalam tulisan mengenai tokoh ini, ia menjadi anggota Mahkamah Agama. Tidak hanya menjadi anggota Mahkamah Agama, ia juga adalah anggota majelis dari Badan Sanhedrin. Bahkan Bapak Ibu, dia menjadi anggota Dewan Penasehat di mana ia ada. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, maka ia, Nikodemus ini, adalah seorang berpengaruh di Yerusalem. Ia sekali lagi seorang yang berpengaruh di Yerusalem. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, ia datang pada waktu malam kepada Yesus Kristus. Saudara, respon Yesus bahwa Yesus menyambutnya dengan baik. Yesus menerima kejujuran Nikodemus. Bahkan Yesus memaafkan akan kelemahannya. Bapak Ibu, kalau kita melihat, perhatikan Alkitab yang dibaca tadi. Artinya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sesungguhnya Nikodemus memiliki keinginan yang besar untuk bertemu Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena ia melihat melalui percakapan orang banyak, dan ia melihat juga sendiri bahwa keajaiban-keajaiban yang dilakukan Yesus sungguh sudah sangat dikagumi, dikenal orang. Makanya ia ingin bertemu Yesus
dan mungkin hal-hal yang lain yang ia ingin paham. Sehingga Bapak Ibu, dari bacaan kita boleh menemukan bahwa terjadi percakapan Kristus dan Nikodemus. Dan saudara, kalau kita melihat bersama-sama, maka ini percakapan Kristus dan Nikodemus sesungguhnya menjadi sebuah khotbah bagi Nikodemus dan juga bagi Bapak Ibu dan saya. Mengapa Bapak Ibu? Karena ini bicara mengenai kodrat dan pentingnya pembaharuan jiwa, pentingnya kelahiran kembali di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Firman Tuhan tegas. Nah, perhatikan ayat 3 Bapak Ibu, ayat 2 terlebih dahulu dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Bapak Ibu, ungkapan yang dikatakan oleh Nikodemus kepada Yesus ini sungguh adalah sebuah ungkapan, dan Yesus menangkap sangat jelas bahwa ada kekurangan dalam pernyataan Nikodemus ini. Ada sebuah hal yang dalam yang mau sungguh diungkapkan Tuhan kepada Nikodemus. Dan Bapak Ibu, di dalam ayat 3 ini menjadi jawaban Yesus dari pernyataan akan Nikodemus. Yesus berkata, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah teguran. Maksud saya Bapak Ibu, jawaban dari Tuhan ini adalah sebuah teguran terhadap apa yang dinyatakan oleh Nikodemus. Saudara, Yesus mau menyatakan kepada Nikodemus bahwa tidaklah cukup bagi Nikodemus untuk sekedar mengagumi mujizat, mengagumi akan keajaiban-keajaiban yang telah dilakukan Yesus yang mungkin menjadi buah bibir banyak orang. Dan bagaimana Kristus membenarkan tugas yang sungguh-sungguh ia sedang jalani. Dan ini yang diakui juga oleh Nikodemus kepada Yesus. Dengan kata lain Bapak Ibu, Yesus mau tegas berkata kepada Nikodemus, bukan hanya dengan ungkapan demikian engkau Nikodemus, tetapi engkau harus dilahirkan kembali. Inilah hal yang kurang dan tidak disadari oleh Nikodemus, saudaraku. Maksudnya, saudaraku, Nikodemus menantikan kerajaan surga sebagai seorang yang dikenal, yang memahami ajaran-ajaran agamanya. Dan saudaraku, seperti orang Yahudi yang lain, Nikodemus mengharapkan Mesias yang akan muncul itu adalah Mesias yang menunjukkan kemegahan dan kekuasaan lahiriah. Sehingga saudaraku, ia tidak meragukan bahwa Yesus yang membuat mujizat-mujizat ini adalah Sang Mesias itu sendiri, saudaraku. Dan saudaraku, ketika dia melihat itu, dia akan memberi penghormatan, dia akan memuji akan Yesus Mesias itu, dan dia berharap akan dapat keuntungan-keuntungan di dalam kerajaan Kristus. Saudara, akan tetapi perhatikan saudara,
engkau tidak akan dapat memperoleh keuntungan apapun dengan perubahan lahiriah seperti itu. Jika tidak ada perubahan rohani, ini membuktikan kepada saudara bahwa perubahan prinsip dan kehendak ini menjadi bagian yang harus dimiliki oleh Nikodemus, bahwa ia harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu, tidak hanya ini, hal yang kedua yang Yesus mau katakan kepada Nikodemus, bahwa inilah pernyataan yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dan tegas kepada Nikodemus, dengan maksud Bapak Ibu yang saya kasih tahu, bahwa apa yang Yesus sampaikan sudah sangat jelas dan tidak bisa diubah lagi, bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, dari ungkapan penegasan Kristus ini, saudaraku, tentunya kita melihat bahwa apa yang Yesus ungkapkan di dalam percakapannya dengan Nikodemus ada sebuah penekanan dan syarat yang mutlak. Apa itu, saudaraku? Bahwa harus dilahirkan kembali. Apa artinya? Menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, dan saya. Saudara, mari kita melihat bagian firman Tuhan di dalam ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu, kata dilahirkan kembali atau dalam bahasa Alkitab biasa disebut lahir dari atas, ini dalam bahasa aslinya disebut dengan geneter, anoten. Nah, saudara, kata genet berarti dilahirkan, sementara kata anoten adalah secara harafiah berarti dari atas. Nah, saudara, kata ini juga dapat berarti kembali atau juga baru, saudara. Jadi kata yang tepat untuk kelahiran baru adalah lahir dari atas, satu kelahiran dari surga. Dan saudara, kata kerja gonet yang dipakai menunjukkan bahwa kelahiran kembali atau kelahiran baru ini merupakan kejadian tunggal yang terjadi sekali untuk selamanya. Terjadi sekali untuk selamanya. Nah, saudara, mari kita melihat dan memperhatikan sesungguhnya bagaimana atau makna dari kelahiran kembali. Bagaimana kita dilahirkan kembali, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ungkapan yang firman Tuhan nyatakan bagi kita di tengah kita membaca dan merenungkan bagian ini di dalam ayat 14, 16. Sekali lagi Bapak Ibu, cukup jelas bahwa kita manusia tidak dapat melahirkan diri kita sendiri, tetapi ini dialami dan kita rasakan oleh karena dilahirkan dari atas dan dikerjakan oleh Allah sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah pada saat apa kita mengalami peristiwa supernatural ini? Saudara, dalam Injil Yohanes 3 ayat 14-16 saya mengatakan tadi, Yesus mengingatkan Nikodemus tentang kisah perjanjian lama, bagaimana Musa
meletakkan ular tembaga di atas sebuah tiang dan mengundang tiap orang yang dapat penyakit mematikan untuk memandang ular itu. Nah, saudara, jika mereka menerima undangan Musa dengan memandang ular tembaga di atas tiang, tindakan iman itu akan menyelamatkan mereka. Artinya, saudaraku, kita bisa bayangkan bahwa apa yang terjadi pada hari itu di padang gurun, banyak orang mengeluh, mengatakan bahwa undangan itu tidak masuk akal, tidak logis, dan bertentangan dengan ilmu kedokteran. Banyak di antara kita pun berkata, bagaimana mungkin memandang seekor ular tanpa menyentuh ular tembaga itu? Penyakit mematikan disembuhkan. Nah, saudara, mari kita melihat di dalam kebenaran hari ini bahwa bagaimana mungkin hanya dengan percaya atau beriman kita dilahirkan atau diselamatkan. Bapak Ibu, inilah sesungguhnya yang dilakukan Allah kepada orang yang menanggapi dengan iman. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Maksudnya undangan Allah di zaman ini masih tetap sama, yakni barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum, saudara. Dengan maksud bahwa Allah menghidupkan orang yang berdosa dan menerima sebagai juru selamat ketika ia percaya melalui kematian di atas kayu salib, menggantikan setiap mereka, orang-orang yang berdosa. Dan itu sebabnya, saudaraku, melalui peristiwa salib kita harus ingat, Yesus telah membayar semua dosa-dosa setiap saudara dan saya, sehingga saudara kita menerima pengampunan penuh atas semua dosa-dosa, serta kita bersedia untuk hidup bagi Kristus. Itulah iman yang di dalamnya, saudaraku, ada pertobatan, di mana pada saat saudara dan saya beriman, maka kelahiran kembali itu akan terjadi. Anda dan saya akan dilahirkan kembali. Hati Anda dan saya benar-benar diperbaharui, dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar baik. Nah, saudara, itulah yang sungguh menjadi bahagian yang penting bagi kita. Nah, selanjutnya mari kita melihat, saudaraku, tidak hanya bagaimana kita dilahirkan kembali, tetapi pertanyaan yang mendasar bagi Bapak, Ibu, dan saya, mengapa kita harus dilahirkan kembali, Bapak Ibu? Mengapa Bapak, Ibu, dan saya harus dilahirkan kembali? Bapak, Ibu, karena kita manusia telah mengalami kematian rohani, Efesus 2 ayat 1, dan kita telah melakukan dosa, Roma 3 ayat 23. Bapak Ibu, ini penting bagi kita, dan ini menjadi alasan mendasar bagaimana setiap orang harus dilahirkan kembali. Dengan kata lain, tanpa kelahiran baru, saudaraku, kita tidak akan pernah melihat sorga. Yohanes 3 ayat 5 sekali lagi mau mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya, dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kiranya bagian ini akan tetap mengingatkan, meneguhkan saudara dan saya, bagaimana sesungguhnya saudara dan saya harus memiliki dan harus menyadari kita harus mengalami pengalaman ini. Saudara, mengapa ini penting untuk kita pahami? Saudara, paling tidak ada 3 sifat hakiki dari kelahiran kembali yang saudara dan saya harus ingat. Yang pertama,
Bapak, Ibu, dan saya kasih dalam Tuhan, sesungguhnya kelahiran kembali adalah merupakan perubahan yang terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya itu sekali dan seketika. Bukan sebuah proses bertahap seperti Bapak Ibu pengudusan secara progresif. Maksudnya bahwa hidup Bapak Ibu dan saya setiap hari Bapak Ibu dan saya harus terus konsisten menjaga, memelihara, dan mengusahakan supaya kita tetap tidak jatuh dalam dosa dan kita tetap hidup kudus. Tidak seperti itu. Tetapi kelahiran baru ini Bapak Ibu terjadi seketika dan sekali untuk selama-lamanya. Yang kedua, Bapak Ibu, hakikatnya bahwa kelahiran kembali ini merupakan perubahan yang supernatural. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya bahwa perubahan ini hanya dikerjakan oleh Allah sendiri tanpa bantuan manusia. Kuasa Allah yang ajaib menghidupkan dan menciptakan kembali setiap saudara dan saya yang berdosa ini agar hidup kembali. Maksudnya, saudaraku, ketika Anda dan saya bertobat, maka secara supernatural Allah membangkitkan saudara dan saya dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Nah, saudara, yang ketiga, hakikatnya sungguh ajaib bahwa kelahiran kembali ini, saudaraku, merupakan perubahan yang radikal. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena istilah yang dipakai di sini radikal, maka kata ini berasal dari kata Latin untuk akar, yakni radix. Saudara, maka ini berarti bahwa kelahiran kembali merupakan sebuah peristiwa dan sebuah perubahan yang terjadi pada akar natur saudara dan saya. Maksudnya, saudara, bahwa seseorang yang dilahirkan kembali, ia akan mendapatkan kehidupan rohani yang ditanamkan Allah di dalam hidupnya, dan kehidupan rohani ini akan melahirkan perubahan menyeluruh dalam pribadi setiap kita. Dan kelahiran kembali yang dilakukan Allah secara ajaib merupakan perubahan yang total atau juga perubahan yang menyeluruh. Karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita memahami akan kebenaran ini, apa sesungguhnya respon kita dan bagaimana sesungguhnya kita hidup ketika kita memahami akan kelahiran kembali. Saudara, mari kita melihat kembali kepada tokoh Nikodemus di sini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam ungkapan penjelasan yang begitu konkret yang ditegaskan oleh Yesus bahwa hidupnya sesungguhnya harus dilahirkan kembali, saudaraku, seakan-akan membuat Nikodemus keberatan, saudara. Ia keberatan kenapa, saudaraku? Perhatikan ayat 4. Saya membaca ayat ini. Kata Nikodemus kepadanya, Tuhan, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat akan kebenaran ini. Nah, saudara, Nikodemus mengajukan keberatan kepada Yesus, saudaraku, karena Yesus memahami siapa Nikodemus yang sedang berhadapan dengan dia.
Sesungguhnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus melihat dan berhadapan dengan Nikodemus, ia sungguh memahami keberadaan dan kondisi bagaimana Nikodemus itu. Saudara, di awal tadi ayat 2-3 begitu jelas Tuhan memahami ada kekurangan daripada Nikodemus. Sehingga ketika Yesus menjawab kita seorang tidak dilahirkan kembali, ini menjadi sebuah teguran bagi Nikodemus, dan ini juga menjadi penegasan yang begitu tegas bahwa ia harus dilahirkan kembali. Saudara, ini membuktikan bagi Bapak Ibu dan saya yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa dalam kehidupan dan keberadaan menjalani kehidupan yang ada saat ini dan kita sedang menjalaninya masing-masing kita diingatkan dengan tegas, Bapak Ibu, jika kita tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu, menarik ketika diungkapkan kerajaan Allah. Apa itu sesungguhnya kerajaan Allah? Bapak Ibu, kerajaan Allah adalah bicara tentang kedaulatan Tuhan. Tidak hanya kedaulatan, Bapak Ibu, ini berbicara tegas menyangkut keadilan Tuhan. Nah saudara, ini dari sisi Allah Tuhan kita. Tetapi dari segi kita, ketika memahami apa makna kerajaan Allah bagi kita, saudara, ini mau menyatakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa di tengah hidup sebagaimana Nikodemus, dia dikenal sebagai seorang yang berpengaruh, katakanlah, di mana dia ada. Karena dia punya jabatan status sosial yang tinggi dan orang mengenalnya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mendapati dia masih memiliki kekurangan di tengah kelebihan, di tengah kemampuan dalam apapun yang dia miliki. Nah saudara, mari kita juga menyadari bahwa kita jangan-jangan punya hal yang sama. Bahwa di tengah kehidupan saudara dan saya, apa yang saudara dan saya miliki saat ini, mari kita tetap waspada sehingga kita tidak menjadi seorang yang akhirnya di tengah perjalanan hidup kita tidak memiliki hal yang mendasar ini, yaitu kita tidak mengalami kelahiran baru. Nah saudara, dikatakan bahwa ketika seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah sekali lagi ini bicara tentang kedaulatan Tuhan, bicara keadilan Tuhan. Dan bagi kita, saudaraku, ini adalah sebuah model macam bahwa ketika kita menjadi umat Tuhan, kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka kehidupan saudara dan saya tidak lagi mengenal, boleh dikatakan saudara begitu tegas, menilai secara subjektif, menilai bahwa saya lebih baik dari mereka, dan akhirnya saya akan bersikap miris-mirip kepada orang lain. Dan itu menunjukkan bagi Bapak Ibu dan saya bahwa ketika kita tidak dapat mengerti sifat kerajaan, maka Bapak Ibu, perkara-perkara mengenai kerajaan Allah yang sesungguhnya juga harus diketahui oleh Nikodemus, bahwa jiwanya harus terus dibentuk dan harus disusun kembali, sehingga manusia duniawi harus menjadi manusia rohani sebelum ia mampu menerima dan mengerti perkara-perkara rohani itu. Dengan kata lain, saudaraku, singkat kata, ada perubahan sikap, ada perubahan seluruh totalitas di dalam hidup kita ketika kita mengalami kelahiran kembali.
Dengan istilah yang lebih tegas, saudara, kita menjadi manusia baru. Dari sikap dan cara hidup yang lama, kita tidak lagi melakukannya, tetapi kita melakukan hal-hal yang baik, benar, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keadilan Tuhan, dan kita taat percaya akan kedaulatan Allah. Dengan maksud Bapak Ibu, jika kita tidak dilahirkan dari atas, kita tidak dapat menerima penghiburan dari Tuhan, bahwa kita tidak mengharapkan keuntungan apapun dari Kristus dalam mendapatkan apapun darinya. Dengan maksud Bapak Ibu, bahwa pembaharuan hidup itu mutlak perlu bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Dan ketika kita alami Bapak Ibu alami, di sanalah kita sungguh-sungguh boleh mengalami bagaimana sesungguhnya Allah yang Bapak Ibu dan saya imani, percayai, dan yakini. Serta kita tidak hanya memahami Allah Bapak Ibu, kita juga akan sungguh-sungguh hidup terus di dalam Kristus. Kenapa saudaraku? Karena kita percaya bahwa Dialah Juru Selamat Bapak Ibu dan saya, dan Dialah yang sudah diutus oleh Allah untuk memberi diri mati demi menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, biarlah kebenaran ini mengingatkan kita, demikian juga mengingatkan kepada Nikodemus. Waktu Nikodemus mengajukan keberatan Bapak Ibu di dalam ayat 4, apa yang kita bisa temukan di sini? Saudara, ayat 4 mau menyatakan kepada Bapak Ibu dan saya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saudara, perhatikan tegas bahwa melalui kebenaran ini kita diingatkan bahwa memang pembaharuan hidup ibu bapak dan saya itu sangat penting. Dan ketika pembaharuan ini dituntut juga harus dialami oleh Nikodemus, oleh Tuhan. Saudara, tanggapan Nikodemus sungguh sangat menunjukkan identitas. Nikodemus lemah di dalam pengetahuan. Mengapa Bapak Ibu? Apa yang dikatakan Kristus secara rohani tanpa dimengerti oleh Nikodemus secara kedagingan. Nikodemus sama seperti orang Yahudi yang lain Bapak Ibu, bahwa ia menilai dirinya berdasarkan kelahiran. Ia lahir di satu kota, ia lahir di satu daerah yang sangat indah. Bahkan Bapak Ibu bisa jadi kadang-kadang inilah yang tinggi dan inilah tempat yang bermartabat bagi dia. Ia punya hak-hak istimewa di tempat ini. Yang mau dikatakan, diingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, kadang-kadang kita juga mungkinkah sampai hari ini masih menilai diri kita berdasarkan kelahiran pertama, bahwa segala sesuatu yang kita jalani kita mau menilai menurut diri kita, menurut keberadaan kita. Martabat kita harus dijaga, hak-hak istimewa yang saya miliki harus dihargai, karena saudara dan saya mungkin dilahirkan di tanah suci, tempat yang kita anggap demikian, ataupun kita menganggap bahwa nenek moyang kami adalah yang sungguh pertama tinggal di daerah ini. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita mau bangga dengan kelahiran kedagingan kita. Padahal saudara, inilah yang menjadi kekurangan dari Nikodemus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
tidak hanya kita boleh melihat bagaimana Nikodemus, bagaimana juga diri kita, mau mengajar kepada kita pun hal yang kedua, bahwa melalui apa yang dinyatakan Nikodemus atas keberhatan yang dinyatakan Tuhan, Nikodemus membuktikan diri dan menunjukkan dirinya, saudaraku, bahwa kesediaannya untuk diajar ia nyatakan. Saudara, menarik sekali bukan? Di tengah ketidak menerima akan apa yang dijelaskan Yesus, ia keberatan. Tetapi di dalam hal ini, saudaraku, bisa kita melihat bersama-sama, Nikodemus tidak berbalik dan menolak Kristus karena perkataan Kristus yang keras ini. Tetapi saudaraku, dengan jujur ia mengakui ketidaktahuannya dan menyerahkan satu keinginan untuk mengetahui dengan lebih baik lagi. Saudara, saya ingin membaca ayat ini, ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan, ketika kita boleh melihat bagaimana apa yang dirasakan, apa yang sungguh dialami oleh Nikodemus, perihal bagaimana ia harus bersikap, saudaraku, Yesus tetap mengambil kesempatan di tengah ia sedang memikirkan bagaimana sikapnya. Saudara, Yesus mengulangi ayat 5 yang saya baca tadi, bahwa ia harus dilahirkan kembali. Saudara, ayat 5, ia harus dilahirkan dari air dan roh, dikatakan di sini. Nah, saudara, apa makna bagi kita? Apa arti bagi kita? Saudara, Yesus mau menunjukkan kepada Nikodemus bahwa sesungguhnya yang mengerjakan akan kelahiran baru, sesungguhnya itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Maksudnya, Bapak Ibu, perubahan itu dikerjakan bukan dengan hikmat dan kekuatan dirinya sendiri atau diri kita sendiri, tetapi kuasa dan pengaruh roh kasih karunia, Bapak Ibu. Pengudusan oleh roh, maksudnya. Inilah pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat yang 5. Sehingga Bapak Ibu, sifat perubahan dan apa yang diubahkan adalah roh yang diperbaharui, dibuat kita menjadi orang yang tadinya mati secara rohani, sekarang kita hidup secara rohani. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kita dimurnikan dari hawa nafsu, dari berbagai hal yang sungguh membuat itu menjadi menghalang kita menikmati dan mengalami kehidupan di dalam Kristus, karena dosa, karena hawa nafsu, dan segalanya. Kebenaran hari ini juga mau mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa perubahan ini sungguh penting. Mengapa, Bapak Ibu? Karena yang ditegaskan lagi bahwa kita tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah sebelum kita dilahirkan kembali. Dan ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa kita memang adalah manusia. Kita hidup di dalam daging juga kita, dan roh juga. Tetapi kita harus ingat kodrat kita yang rusak
kita baharui. Ayat 7 dikatakan, saudaraku, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, begitu tegas bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Bapak, Ibu, dan saya harus mengalami pembaharuan hidup. Dan ketika kita menyadari bersama-sama, Bapak Ibu, bahwa pembaharuan ini penting, maka biarlah kita mau memberi diri bersama-sama sebagai umat Allah, sebagai anak-anaknya, mengakui dengan sungguh bahwa Roh membaharui, bekerja dalam mengatur kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Allah yang mengaturnya, Ia akan melakukan firman-Nya, memberi kita karunia-karunia secara khusus, sehingga kita menjadi orang-orang yang siap untuk memberi diri dalam karya dan kuasa Allah di dalam kita hidup, dan menjadi orang-orang yang melakukan setiap kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita memberi diri agar Roh bekerja dengan penuh kuasa, sehingga boleh menunjukkan dampak yang nyata bagi hidup di sekitar saudara. Orang-orang yang ada, mereka boleh mengakui, dan sungguh mereka pun boleh menerima Tuhan. Sehingga semua kita yang percaya berani untuk berkata bersama-sama, ya Aba, ya Bapa. Saudara, biarlah di tengah kita menjalani hari-hari hidup kita, kebenaran ini tetap kita miliki, dan kita tetap upayakan untuk terus menjadi bahagian yang kita akan miliki dan kita akan tetap pertahankan, sehingga kita menjadi orang yang terus bertumbuh dan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran yang kembali menolong mengingatkan kami, umat-Mu, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa, dan di tengah kehidupan kami sebagai orang-orang berdosa, Allah begitu mengasihi kami sehingga kami boleh menikmati, mengalami akan karya Allah yang sempurna dan ajaib, membaharui kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang hidup dan melakukan dosa, menjadi orang-orang yang dibaharui, dan oleh kuasa Roh Kudus kami jadi orang-orang yang sungguh dibaharui, diubah, sehingga kami boleh hidup dan menikmati, mengalami karya keselamatan melalui pribadi Kristus yang kami percaya, imani, dan kami akan peringati hari ini melalui pengorbanan Kristus kami diselamatkan. Bapa, mampukan kami semua umat-Mu untuk tetap taat dan setia di dalam hidup kami, terus memuliakan Tuhan, bahkan tetap memiliki hati yang tetap setia dan mau terus bertumbuh di dalam iman dan kehidupan rohani kami, sehingga semakin dewasa di dalam Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan mempertaruhkan seluruh kehidupan kami di tengah kami akan menerima sakramen perjamuan kudus hari ini. Bapa, tolong seluruh jemaat-Mu, sehingga di tengah hari-hari hidup yang kami mau jalani ke depan, kami tetap hidup sesuai dan seturut kehendak dan firman yang terus menghidupkan kami.
Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan menerima roti dan anggur wujud kita memperingati akan pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus ini. Karena itu mari bersama-sama kita nyanyikan KBBK 164, Bawalah Aku Dekat ke Salib. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 hingga 32 menjadi dasar bagi kita untuk mengambil bagian bersama-sama memperingati akan pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang mengunci dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia.
Bapak Ibu, demikian bagian firman Tuhan ini. Dan ini menjadi perintah bagi kita, sehingga saat kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ini bukan semata-mata hanya rutinitas semata, tetapi ini adalah peringatan dan perintah yang sungguh-sungguh Allah nyatakan bagi kita. Karena itu pada pagi ini saya akan menyampaikan beberapa nasihat-nasihat sehubungan. Kita akan mengambil roti dan cawan anggur. Yang pertama, Bapak Ibu, sekali lagi, perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan untuk kita memperingati akan pengorbanan Kristus yang sudah Ia nyatakan melalui penderitaan bahkan kematiannya di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu, hal yang kedua, mari kita memeriksa diri kita. Jika ada dosa, mari kita menyadarinya dan mengakui di hadapan Tuhan. Saudara, Kristus yang sudah rela mati demi kita untuk menebus dosa-dosa kita, mari kita nyatakan pengakuan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, sebagaimana dalam peraturan gereja GKI Sulsel, yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang telah menerima baptisan pada waktu dewasa atau CD, pengakuan iman percaya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jikalau di antara kita yang saat ini sedang mengikuti ibadah dimanapun Bapak Ibu berada, kami mempersilahkan Anda untuk dapat mengikutinya dengan sungguh. Karena itu mari pagi ini sebelum kita akan bersama-sama makan roti dan minum anggur, mari kita membawa hidup kita, seluruh keberadaan kita. Kita berdoa dengan mengakui setiap hal-hal yang kita sadari bahwa ini adalah dosa kita dan kita belum mengakuinya. Dan mari kita memohon pengudusan Tuhan. Mari dengan kasih kita berdoa bersama-sama. Hanya oleh anugerah-Mu Bapa, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu memberi pengampunan bagi kami, dan Engkau telah mendengar setiap seruan hamba-hamba-Mu atas segala hal-hal yang disadari sungguh-sungguh bahwa inilah yang akan menghalangi kami di tengah menerima akan perjamuan kudus ini. Sekali lagi mohon Bapa pengudusan-Mu sehingga kami dilayakkan untuk ambil bagian, untuk menikmati, mengalami kuasa pengorbanan-Mu bagi kami. Mengucap syukur demi nama Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan bait yang kedua, dekat ke salib-Mu. Bapak Ibu dekat salib-Mu.
diberkati Tuhan sehubungan dengan bagian yang telah Bapak Ibu persiapkan, roti dan hosti dan anggur. Pagi ini mari Bapak Ibu mempersiapkan diri kita untuk kita akan bersama-sama makan sebagai wujud kita memperingati pengorbanan Kristus. Karena itu dengan kasih saya mohon, angkatlah tangan yang memegang roti. Mari bersama-sama Bapak Ibu dengan penuh kesungguhan dalam keberadaan kita bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama saat ini. Mari serahkan dirimu ke hadapan Tuhan dan dengarlah firman Tuhan. Yesus Kristus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian Kristus bagi saudara dan saya." Karena itu mari dengan iman dan rasa syukur kita menerima dan makan bersama-sama. Masih dengan sikap berdiri, angkatlah tangan yang memegang cawan. Kristus pun berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan bahwa darah Yesus Kristus sudah dicurahkan bagi saudara dan saya." Karena itu mari dengan iman dan rasa syukur kita minum bersama-sama. Bapak Ibu, dalam rasa syukur kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang sungguh tidak terbatas. Engkau yang sungguh mengasihi kami, dan Engkau yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kami anak-anak-Mu yang hidup penuh dengan kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Dan hari ini ketika kami boleh mengambil bagian untuk makan dalam perjamuan ini, Tuhan, Engkau memberikan kepada setiap kami hati yang tetap berpaut kepada Tuhan, hati yang menyadari bahwa sungguh pengorbanan-Mu bagi kami sungguh sempurna. Karena itu mampukan kami Tuhan, sehingga hari-hari hidup yang kami akan jalani, sepanjang hidup yang masih Tuhan beri, kami berkenan, kami mau melakukan segala hal sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami terus mau memuliakan Tuhan. Bapa, mampukan kami sehingga hidup kami senantiasa terus bertumbuh, terus mengalami pembaharuan, semakin dewasa di dalam Kristus. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengan tetap berdiri nyanyikan pujian "Kasih Allahku sungguh telah terbukti" sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh
bersyukur bersama-sama karena telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bapa, biarlah setiap kami terus dapat memahami akan kasih dan kuasa serta kehendak Tuhan yang terus mau menuntun kami, sehingga kami terus hidup memuliakan, meninggikan Tuhan. Akan kami semakin menjadi orang-orang yang dewasa, terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa dan semakin maju di tengah seluruh keberadaan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh disebut sebagai murid Kristus, yang dapat menjadi saksi dan membawa orang ke hadapan Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan dan mengalami hal ini. Bersyukur demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini bersama-sama. Saya mengundang kita untuk tetap berdiri. Mari kita nyanyikan pujian doksologi bersama-sama. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah berada di bulan Februari tahun 2021. Ada banyak hal tentu yang kita akan jalani hari-hari hidup kita ke depan. Tapi biarlah melalui hari ini di tengah ibadah kita sekaligus kita sudah mengikuti perjamuan kudus, akan terus membawa kita, seluruh keluarga kita, dan kita semua sebagai jemaat GKI Hospice Junjungan untuk lebih lagi dalam seluruh hidup kita setia hidup bagi Tuhan, setia di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan, dan mari kita juga setia mendukung seluruh pekerjaan Tuhan yang ada demi hormat bagi kemuliaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu seluruh penyampaian ini. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani dan kita yang boleh beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.